warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami Berbam. Bahas Bahas bareng bareng manajemen. bersama saya Lala Yunadia dan saya Dini Nur Aini. Dan saya Peris Rumansyah. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai peran dan sejarah akuntansi manajemen berdasarkan buku akuntansi manajemen karya Sep Beriska M. Di sini kita akan membahas mulai dari pengertian sampai ke bagaimana akuntansi manajemen itu berkembang. Jadi supaya lebih mudah dipahami, kita bahas secara bertahap ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Kalau kita mulai dari pengertiannya, akuntansi manajemen itu merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak internal perusahaan, khususnya manajer. Informasi ini nantinya digunakan dalam proses manajemen seperti perencanaan, pengendalian, sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi, sebenarnya akuntansi manajemen itu bukan cuma soal pencatatan angka saja, tapi bagaimana informasi tersebut kemudian bisa diolah dan dimanfaatkan untuk membantu manajemen mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Berarti informasinya memang dibuat khusus untuk kebutuhan manajer ya, bukan untuk pihak luar seperti investor kayak gitu. Betul, karena sifatnya yang internal, informasi dalam akuntansi manajemen juga lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan itu yang membuat akuntansi manajemen bisa digunakan untuk perencanaan masa depan, bukan hanya melihat kondisi masa lalu. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran akuntansi manajemen. Dalam lecture note dijelaskan bahwa terdapat 3 peran utama yaitu scorekeeping, attention directing, dan problem solving. Scorekeeping berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan kinerja perusahaan, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Attention directing berperan dalam memberikan informasi yang dapat mengarahkan perhatian manajemen terhadap suatu penyimpangan. Misalnya, terjadi kenaikan biaya produksi secara signifikan. Sedangkan problem solving membantu manajemen dalam memilih alternatif keputusan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi di sini akuntansi manajemen tidak hanya mencatat ya, tapi juga membantu mengidentifikasi masalah. Iya, karena dari informasi tersebut manajemen bisa melakukan evaluasi. Dan pada akhirnya membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, akuntansi manajemen awalnya berkembang dari akuntansi biaya yang fokus pada penentuan biaya produksi. Pada tahap awal, sistem ini digunakan untuk menghitung laba dan mengontrol biaya produksi. Namun, sekitar tahun 1925, fokus akuntansi mulai bergeser karena berkembangnya pasar modal, sehingga penyediaan laporan lebih banyak ditunjukkan untuk pihak eksternal. Kemudian, pada tahun 1980 hingga 1990 terjadi perubahan yang cukup signifikan akibat perkembangan teknologi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Beberapa konsep mulai diterapkan seperti just in time, computer instructed manufacturing, activity based costing, activity based management. Pendekatan tersebut membuat sistem akuntansi menjadi lebih relevan dengan kondisi bisnis yang modern. Berarti perkembangan akuntansi manajemen mengikuti perubahan lingkungan bisnisnya ya? Betul, karena kebutuhan informasi manajemen juga semakin kompleks. Sehingga metode yang digunakan juga harus lebih akurat dalam pengalokasian biayanya. Oke, kalau dilihat dari tujuannya, tujuan utama akuntansi manajemen tentunya adalah untuk menyediakan informasi yang berguna, baik dalam perhitungan biaya produk atau jasa, proses perencanaan dan pengendalian, atau khususnya pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat beberapa jenis informasi dalam akuntansi manajemen, seperti informasi akuntansi penuh, informasi diferensial, serta informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran serta penilaian kinerja manajemen. Berarti setiap jenis informasi digunakan sesuai kebutuhan keputusan yang akan diambil. Iya, jadi penggunaannya tidak selalu sama. Dan itu membantu manajemen dalam menentukan strategi yang tepat. Oke, dari pembahasan tadi kita dapat
dapat melihat bahwa akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam perusahaan. Tidak hanya sebagai pencatat biaya, tetapi juga membantu proses perencanaan dan pengendalian. serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan lebih efisien. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya bersama Barbam. Bahas 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 bareng bareng manajemen. manajemen.